sesepuh kita, beliau setiap hari bersama menteri, khususnya lagi menteri dalam negeri yang membuat, ya, menteri keuangan juga, yang mana Undang-Undang 23 tahun 2014 ini adalah berhubungan langsung dengan menteri dalam negeri dan menteri keuangan. Jadi oleh karenanya kita hari tepat sekali dan perlu kami sampaikan kepada Pak Ustaz Ghazali Abbas, Ibu Ghazali Abbas, sepuh kami, senator yang kami banggakan dari Aceh, bahwa yang hadir hari ini teman-teman guru yang ada di depan Bapak Tengku Ghazali Abbas adalah guru-guru kontrak, guru-guru yang dikontrak oleh Dinas Pendidikan Aceh sejak tahun 2005, dan mereka sudah berjasa mengajar menggantikan guru-guru yang korban dalam tsunami. Pada saat itu mereka ada yang bekerja juga mengajar di tenda-tenda. Ketika guru-guru Aceh banyak yang meninggal dalam tsunami dan sebagian dari PNS yang lain lari ke pulang kampung, pindah ke kota lain karena takut tsunami. Tapi mereka lah pejuang-pejuang yang telah bekerja membantu guru-guru yang korban tsunami. Pada waktu itu mereka dikontrak oleh UNICEF. 6 bulan kemudian UNICEF bubar, maka diserahkan kontraknya kepada pemerintah Aceh. Kemudian sejak tahun 2005 sampai hari ini adalah gaji mereka dibayar dari APBA. Sekali lagi gaji mereka dibayar dari APBA, yaitu melalui Dinas Pendidikan Aceh. Tiba-tiba dengan lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, salah satu dari isi undang-undang tersebut adalah pengalihan SMA SMK ke provinsi, sementara TK SD SMP itu dikelola di kabupaten kota. Sebelumnya, mulai TK SD SMP SMA adalah menjadi wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tetapi setelah lahir undang-undang tersebut, dipisahkan antara SD, SMP, dan TK di Kabupaten SMP dan TK di Kabupaten Kota, sementara SMA, SMK di provinsi. Inilah yang menjadi permasalahan, Ustaz. Permasalahannya adalah bukannya kami tidak menerima, justru itu bagus supaya ada pemisahan wewenang, supaya ada kompetisi. Kalau nanti suatu hari kita lihat kualitas pendidikan di SD rendah, maka yang salah adalah kabupaten kota. Ketika SMA SMK rendah kualitasnya, maka yang salah adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi apa yang terjadi di dalam aturan itu sepertinya tidak ada koneksi, tidak ada kebersamaan dalam pembuatan undang-undang itu, sehingga apa yang terjadi, guru-guru SMA SMK yang dipindahkan ke provinsi itu gajinya tidak ikut dipindahkan. Sehingga Dinas Pendidikan Aceh hari ini yang mana gajinya adalah 14.000, kira-kira 14.000 guru SMA SMK yang dipindahkan ke provinsi itu gajinya semuanya masih di kabupaten kota. Yang biasa yang rasionya adalah satu orang guru 5.500.000 gajinya, maka 14.000 orang guru ada uang kekurangan gaji, uangnya harus pindah ke provinsi, harusnya 1,3 triliun. Tapi dana yang diberikan, alokasi umum yang ada diberikan kepada provinsi hanya 600 miliar. Akhirnya Dinas Pendidikan Aceh hari ini kekurangan anggaran sekitar 700 miliar untuk gaji guru SMA SMK. Dibebankan lagi guru-guru honorer dan kontrak yang ada di SMA SMK, tadinya dibayar dengan APBK, sekarang menjadi harus dibayar oleh provinsi yang jumlahnya adalah 12.000 orang. Akhirnya guru-guru yang tadi mengajar SD SMP yang dibayar oleh Dinas Pendidikan tidak cukup uang lagi untuk bayar mereka. Apalagi sudah dilarang, tidak boleh lagi dibayar karena ini sudah menjadi wilayah kerja kabupaten kota. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga tidak mau menerima mereka. Akhirnya mereka terancam putus kontrak. Mereka sudah bekerja 12 tahun sejak 2005 sampai hari ini mereka itu masih bekerja, tapi terhitung 1 Januari 2017 mereka terancam tidak dapat gaji lagi, mereka adalah akan putus kontrak. Padahal mereka ini mengajar sampai 24 jam tengku. Oleh karenanya, akibat dari kesalahan tidak ada koordinasi sepertinya antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam membuat suatu kebijakan, maka mereka akan menjadi korban. Oleh karenanya Teku, kami datang ke sini berharap, dan kami ingin sampaikan satu lagi, bahwa kita punya UU-PA. Selain Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, kita punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, yaitu tentang UPA. Dalam UPA disebut bahwa salah satu
salah satu yang bisa kita tangani sendiri adalah di pendidikan. Di antara lain-lain termasuk partai lokal kita yang begitu hebat bisa diatur dengan UPA. Apalagi yang namanya pendidikan artinya pendidikan ini bisa kita atur sendiri. Tapi hari ini begitu ada keluar undang-undang peraturan pemerintah, kita tunduk dan patuh 100% kepada pemerintah pusat. Padahal kita punya UPA. Nah, kalau pemerintah Aceh tidak sanggup membantu guru-guru ini melalui UPA yang ada, maka UPA dibuang saja. Tidak perlu ada UPA. Karena bagi kami UPA tidak perlu kalau hanya untuk adanya partai lokal saja gitu. Ya apa tidak? Ya. UPA kita harapkan UPA itu bisa maksimal, bisa juga memperjuangkan hal-hal lain kecuali keamanan yang diatur 5 poin yang diatur. Tapi kalau pendidikan itu jelas masuk dalam kategori yang kita atur sendiri. Tapi kenapa pemerintah hanya pikir partai lokal saja? Setelah kepilih orang partai lokal juga nggak peduli kepada guru-guru, sampai guru hampir dipecat, tidak ada yang peduli. Ya apa tidak? Ya. Kemudian Dinas Pendidikan Aceh adalah Dinas Pendidikan Aceh, milik rakyat Aceh, milik masyarakat Aceh. Kalau harusnya mereka menangani semua, mulai SMA, SMK, SD, SMP. Tapi kalau hanya menangani SMA, SMK saja, SD, SMP tidak boleh, maka kita besok kita minta supaya Dinas Pendidikan diganti nama menjadi Dinas Pendidikan Urusan SMA, SMK saja. Ya. Ini kami sampaikan kepada Yang Mulia, bukan karena memarahi Bapak Tunggu, tapi kami serius bicara ini. Kita bicara serius, artinya kita bicara serius, ini petanda masalahnya serius, Tunggu. Oleh karenanya, Tengku jangan berkecil hati, kami sampaikan ini secara besar suara, bukan karena memarahi Tengku, tapi karena ingin menyampaikan aspirasi supaya Tengku bawa pulang ke pusat, sampaikan kepada yang terhormat, yang mulia, Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, agar ada jalan keluar, supaya mereka ini jangan keluar jalan setiap hari. Ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh teman-teman? Ada, silakan sampaikan, biar nanti sekali jawab oleh Tengku. Enggak, mewakili dari PTK, Ustaz Aris. Bahwa di antara guru kontrak ini juga ada guru baca tulis Al-Quran, Ustaz. Namanya PTK, Ustaz. Kan ada di sana. Langsung, satu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penghormatan kamu kepada yang mulia Bapak Presiden yang memang alhamdulillah itu mengutanya kehadiran Allah yang lupa. Terima kasih yang kepada ada izin Allah dan bisa berkumpul lagi lupa dan juga kepada Menteri Persadiaan yang memang dimenangi oleh Bapak Presiden. Yang boleh kamu sampaikan adalah bahwa ini mungkin salah satu program yang memang dikontrak yang sejak 2009. Program guru baca tulis Al-Quran yang merupakan adalah hasil daripada muzakarah ulama pada saatnya untuk memberantas buta huruf Al-Quran, buta tulis huruf Al-Quran yang memang alhamdulillah mendapat respon dari pemerintahan Aceh untuk diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan yang khususnya adalah SD sederajat yang sudah dimulai untuk memberantas buta tulis huruf Al-Quran dan alhamdulillah selamanya berjalan, tetapi akhir-akhir ini kita mendapat informasi program ini mau dihilangkan yang fungsi UPA dan sebagai leg spesialis yang fungsi untuk menyelamatkan syariat Islam ini juga dihilangkan. Itu yang kita sayangkan. Makanya adalah sebuah program khusus tapi juga mau dihilangkan. Mungkin dalam halnya kamu ingin mengharapkan kepada Bapak Dajjal Basadan untuk membantu bahwa Aceh adalah program khusus. Selain memang khusus, otonomi khusus, ada program khusus dari UPA yang dihadirkan adalah untuk mencerdaskan selain memang dalam bidang pendidikan, dalam bidang keagamaan. Nah, ketika halnya juga mau dihilangkan, apa yang jadi keutamaan dan keistimewaan daripada program Aceh sendiri? Mungkin yang juga kamu butuh perhatian khusus bahwa Aceh memang dikhususkan, bukan hanya persoalan partai lokal seperti disampaikan oleh Bapak Syekh Teulia tadi, bahwa program baca tulis Al-Quran juga harus ditingkatkan dan dipertahankan. Bahkan yang selamanya bertahan dan berjalan di tingkat SD, kalau bisa juga sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Karena bukan kita membaca melihat di surat kabar bahwa angka kemampuan baca tulis Al-Quran itu sangat disayangkan, sangat memalukan. Ketika programnya sudah ada juga mau dihilangkan. Bagaimana tanggapan pemerintah Aceh? Ini yang sangat disayangkan. Mungkin dalam halnya secara khusus kamu sangat mengharapkan program ini bisa dilanjutkan dengan baik dan semaksimal mungkin. Mungkin selama ini masih kekurangan baik perhatian karena bukan secara honor juga ini sangat disayangkan karena bukan cuma 650.000 yang selama ini
per bulan dibayar. Tapi itu tidak jadi persoalan buat teman-teman. Karena apa kan? Nawaitul utama adalah untuk mencerdaskan anak-anak mampu membaca tulisan Al-Quran dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berikan kesempatan yang lain. Kami sampaikan sedikit lagi dulu bahwa jumlah mereka ada terbagi dua. Ada yang namanya guru kontrak lanjutan UNICEF yang kami katakan tadi itu jumlahnya semuanya adalah sekitar 1.000 orang. Jumlahnya sekitar 1.000 orang, bukan hanya kontrak UNICEF tapi ada kontrak anak lagi. Jumlahnya 1.000 orang. Kemudian ada lagi guru kontrak baca tulis Al-Quran yang disampaikan tadi, mereka ada 2.500 orang. Jumlahnya ada sekitar 4.000 orang. 3.500 orang atau 4.000 orang, kita bilang paling banyak 4.000 orang. Yang mana gaji mereka juga hanya 650.000. Kalau dihitung 255.000, 2.500 orang kali 650.000 itu tidak banyak, Pak. Kemudian juga gaji mereka ini ada yang 1 juta, ada yang 1.800.000. Yang 1.000 orang ini. Itu bukan, kalau dihitung tidak begitu banyak, Ustaz. Cuma permasalahannya hari ini bukan pemerintah Aceh tidak bisa bayar. Bukan pemerintah Aceh tidak mau bayar. Tapi ada aturan yang melarang. Hari ini kita tahu bahwa pemerintah selalu mengeluh-elukan tidak boleh memecat karyawan sepihak di perusahaan. Tapi hari ini pemerintah sendiri yang melakukannya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kalau itu memang tidak segera ditindaklanjuti melalui Pak Ustadz, melalui Tengku Ghazali Abbas sebagai senator kami untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat yang barangkali tidak tahu ada masalah di lapangan, ini mereka akan menjadi pengangguran semuanya. Mereka akan hilang pekerjaan dan sekolah-sekolah yang mereka mengajar akan ditinggalkan. Seperti kemarin ada mewakili dari sekolah Gempang 1 Puncak Mulia, di sana hanya 2 orang PNS, kepala sekolah dan bendahara sekolah. 6 orang lain adalah guru kontrak, jadi kontrak oleh pemerintah Aceh. Mereka sudah mengatakan bahwa kami besok kalau memang ada gaji kami nggak mau kerja lagi. Ini siapa anak-anak kita yang ngajarin? Guru-guru ini rata-rata mengajar 24 jam ini, Pak. Kali kelas. Ustaz bayangkan kalau mereka itu diputuskan kontrak, siapa yang akan mengajar di sekolah? Ya rugi anak kita juga. Begitu juga tadi guru BTK. Tugas mereka sangat mulia. Digaji cuma 650.000. Bukan nggak ada uang, persoalannya ada persoalan regulasi. Aturan yang tidak membenarkan. Kita tidak salahkan Menteri Dalam Negeri, barangkali beliau nggak tahu ada permasalahan di lapangan. Oleh karenanya kami dengan sangat berharap kepada Bapak yang mulia, karena kita ada UU-PA selain Undang-Undang Otonomi Khusus, maka melalui UU-PA itu mari kita perjuangkan bahwa UU-PA itu bukan hanya bicara partai politik lokal, tapi UU-PA juga bicara juga yang lain, termasuk masalah-masalah orang kecil seperti ini. Kami kira itu perlu disampaikan. Sebelumnya ada yang ingin ditambahkan? Atau di sini dulu Pak, karena sebentar lagi di sini mungkin ada datang orang-orang TV biar dilihat. Bapak ngomong dulu sini sih, nanti baru kita dialog di sana. Baik, ya.